Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Fatwa TV rahimana wa rahimakumullah. Ada pertanyaan dari saudara atau saudari Dwi di Sulawesi Selatan, Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara sholat untuk lansia ibu kami dengan kondisi dan keluhan: 1. Bungkuk dan mengalami nyeri pinggang. 2. Keluhan gampang buang angin atau kencing sedikit dalam gerakan berdiri sebelum dan setelah duduk di antara dua sujud, atau terpicu sakit saat gerakan rukuk atau duduk sehingga membuat beliau bolak-balik mengambil wudhu. 3. Lutut tidak bisa sempurna ditekuk. Kemudian yang keempat, selama ini dengan kondisi di atas, ibu kami sarankan sholat dengan kaki selonjor. Apakah ini diperbolehkan? Jawabannya boleh. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW pernah diberikan keluhan oleh seorang sahabat. Beliau sakit yang membuat badannya tidak bisa duduk dengan sempurna, berdiri, atau bahkan melakukan aktivitas secara normal. Akhirnya Nabi SAW menyatakan, "Shalli qa'iman." Kamu salat sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau tidak bisa salat sambil berdiri, salat sambil duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jamb. Kalau salat sambil duduk enggak bisa, maka salatnya sambil tiduran miring. Artinya ini masuk dalam kaidah mudah, atau Islam identik dengan kemudahan yang diberikan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kemudahan untuk kalian dan tidak ada keinginan untuk memperberat dan mempersulit. Sehingga ketika seorang susah untuk sholat sambil berdiri, maka sholat sebisanya sambil duduk. Nggak bisa, maka sambil baring. Kemudian duduk pun demikian. Jika seandainya tidak bisa untuk duduk sambil posisi seperti dalam sholat, atau bahkan bisanya hanya selonjor dan bersandar, tidak masalah. Semua mudah. Kemudian masalah tadi ketika beliau tidak bisa melaksanakan beberapa gerakan kecuali sampai keluar angin. Selain jawaban dari kita, masalah orang yang sholat memang tidak mampu kecuali dengan duduk, apalagi dengan selonjor dan seterusnya, itu boleh kalau memang beliau tidak bisa lagi untuk mengerjakan selain dengan aktivitas seperti itu. Untuk orang yang memang buang angin tidak bisa ditahan, entah angin ataupun buang air kecil atau sisanya, dan ini sering terjadi tidak hanya untuk orang yang sakit atau lansia saja, akan tetapi terkadang orang yang masih sehat pun demikian. Kalau memang ada orang yang punya penyakit seperti itu, maka para ulama menyatakan masuk ini hukumnya dalam sahibus silas, kasus orang yang memang air kencingnya tidak bisa berdiri, tidak bisa berhenti, sehingga ketika air itu keluar maka dia bersihkan sebisa mungkin. Menjelang sholat maka dia cuci tempat keluarnya, kemudian ditutup dengan entah kain, plastik, atau apa yang kira-kira tidak membuat air kencing itu menyebar. Setelah itu dia sholat. Toh seandainya di tengah sholat keluar lagi, tidak mengapa. Tapi yang jelas dia sudah tutupi tempat keluar najis itu sehingga tidak menyebar ke pakaiannya dalam sholat. Ini untuk orang yang memang tidak bisa lagi untuk menahan apa yang keluar dari badannya. Sehingga para ulama mengatakan untuk orang yang memang tidak bisa lagi menahan apa yang keluar dari anggota badan, termasuk kentut misalkan, kalau memang nggak bisa lagi untuk ditahan, nah, kalau nggak bisa lagi ditahan, maka dia berusaha semaksimal mungkin menjelang sholat dia berwudu, setelah itu dia sholat. Akan tetapi jika masih bisa ditahan, atau kemudian dia bisa mengerjakan cara lain agar tidak bisa keluar seperti tadi, untuk sholat sambil duduk dan semacamnya, maka ini yang dianjurkan. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.